Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita sedang berada di dalam masjid dan di sisi makam dari Sayyidi Al-Imam Al-Qutbur Rabi' Al-Akhir Ibrahim Al-Qurashi Ad-Dusuki Asy-Syafi'i radhiyallahu taala anhu. Sebagaimana tertera dan sebagaimana maklum, tahun kelahiran 653 Hijriah, tahun kewafatan 696 Hijriah, 43 tahun usia beliau. Tapi apa yang kemudian ditinggalkan adalah sesuatu yang sangat mencengangkan kita sebagai seorang muslimin, apalagi seorang salik murid yang sufi. Dalam dunia tasawuf itu ada 4 yang kita sebutkan berulang-ulang, itu ada 4 kutub. Tentu ini bukan kita yang susun, memang bittifaqi as-salikin, bittifaqi ulama sufiin. Di antaranya itu 2 di Mesir. Alhamdulillah tadi barusan kita selesai ziarah Sidi Ahmad Badawi, dan yang kedua di Mesir itu adalah beliau Ibrahim Al-Qurashi Ad-Dusuki. Kedua lagi di mana? Kedua lagi itu ada di Irak. Ada Sidi Abdul Qadir Al-Jilani dan Sayyidi Ahmad Ar-Rifa'i. Kemudian beliau ini secara nasabnya itu adalah Hasani Al-Husaini. Jadi masih dalam sulalah Al-Ashraf Ali Baiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita menjelaskan sedikit apa peran beliau. Sama seperti Sidi Ahmad Badawi, bukan saja ilmu, tapi kemudian dirayah kepahaman ilmu, tazkiyah, raqaiq hati dan sebagainya. Itulah yang beliau bina untuk masyarakat sekitar sini dari dulu. Posisinya di mana? Posisinya di daerah yang sekarang telah pun mengambil tempat yang sangat besar di hati para salikun, di daerah namanya Dusuk. Hatta beliau sendiri melakapkan dirinya dengan Ad-Dusuki, nisbah ke tempat beliau besar, tumbuh, berkembang dan wafat. Posisinya di mana? Lebih tepatnya di provinsi Kafar Sheikh. Kafar Sheikh kita sudah tahu bagaimana perjalanan tadi dari Kairo sekitar berapa? 3 sampai 4 perjalanan jam yang kita butuhkan. Kita jelaskan sedikit apa hubungan beliau dengan kutub-kutub sebelumnya. Oke, yang paling dekat itu adalah dengan Sayyidi Ahmad Rifa'i. Kenapa? Karena kakek beliau dari pihak ibu bernama Abul Fathi Al-Wasiti, wasit dari daerah Irak, datang ke Mesir, diutus oleh Syekh Ahmad Rifa'i yang di Irak. Untuk apa? Untuk menyebarkan tarikah Rifa'iyah, di mana awal disinggah di kota Iskandaria. Itu terjadi pada tahun 630. Pada tahun 630, kakek beliau dari pihak ibu, Abul Fathi Al-Wasiti, menyebarkan tarikat Rifa'iyah di Iskandaria sampai akhirnya menyeluruh di mana? Di Mesir. Abul Fathi Al-Wasiti ini, kakek beliau dari pihak ibu, juga adalah guru daripada Imam Abu Hasan As-Sazili. Ya, itu. Bagaimana? Dan makam kakek beliau ini ada di daerah namanya daerah Abu Darda Iskandaria, membawa nama beliau juga, namanya makam Abu Al-Fathi Al-Wasiti. Dan kakeknya ini mengajar di Masjid Al-Attarin. Di mana posisinya? Gak jauh dari Masjid Sayyidina Nabi Daniel, gak jauh dari situ. Kita sudah lewat sebenarnya, tapi kenapa saya nggak singgah? Makamnya itu nggak ada makam di sana. Oke, di Masjid At-Tarin itu nggak ada makam, hanya saja tempat kakek beliau mengajarkan madrasah keilmuan dulu di sana. Ala kulli hal, perjalanan panjang itu akhirnya melahirkan keturunan kan. Kakeknya menikah, kemudian dengan anaknya lahirlah beliau, dan menyebarlah tarekat di sini sampai kita tadi mengatakan Abi, tulisan di atas itu apa kata beliau? Wala tantahi ad-dunya wala ayyamuha hatta ta'umma, apa itu? Masyriqain tariqati. Ya salam, artinya insyaallah dia bilang begitu, selanjutnya kan berharap beliau bahwa seandainya nanti waktu akhir-akhir nanti pasti banyak yang kemudian menyebarkan tarikat beliau, pasti banyak kemudian yang menjadi pengikut dan salik beliau. Dan terbukti 2 hari lalu kita berjumpa dengan Syekh Abdul Aziz Syahawi. Syahawi ini sebenarnya terah keluarga, tapi kemudian menjadi tarekah Asy-Syahawiyah Al-Burhamiyah, nisbah ke Ibrahim, Burhamiyah Ad-Dusukiyah. Dan alhamdulillah yang hadir inilah para guru-guru semua adalah muqaddam tarekah, artinya sudah mengambil baiat langsung dari Syekh Abdul Aziz Syahawi sebagai wakil tarekah Asy-Syahawiyah, untuk kita memberikan izin talqin kepada siapapun ataupun memulazamahi hiziban-hiziban yang telah disusunkan oleh tarekah Syahawiyah Al-Burhamiyah Ad-Dusukiyah. Di Aceh berarti ada Abi Zahrul yang awalnya Naqsyabandi, kemudian Abana Taufik dan Abana Rifki. Begitu juga di tanah Sunda dan Batam ada Ustadz Zain. Kemudian di tanah Yogyakarta ada Ustazuna Adi.
Semoga berkat adanya ziarahan kita ini, berkekalan adanya, memang jauh perjalanan kita, tapi setidaknya kita pun sudah menghatamkan tadi 2 hiziban beliau. Kata Ustaz Zain, sudah pun sering beliau bacakan dan dengarkan dari kecil sampai sekarang. Ternyata ini punya imam kita ini. Di samping kiri itu makam khalifah pertama beliau, nanti kita ke sana. Nama beliau Sayyidi Syarafuddin Musa Abul Imran. Beliau adalah khalifah pertama daripada Sayyidi Ibrahim Dasuki radhiyallahu taala anhuma ajma'in. Al-Fatihah.